wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin anak-anakku jamaah kajian Kamis sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan niat ikhlas kita di majlis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam menghadapi segala macam persoalan, problema, khususnya di dalam kalian menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Lebih-lebih ilmu yang terkait dengan babakan agama kita. Untuk itu sore hari ini semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi berjihad kita saat ini, berjihad kalian semua adalah ketika kalian saat ini berusia muda, ya, karena di masa muda itulah kalian memiliki kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk menggapai dan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ketika kalian masa muda ini kalian diberikan kemudahan-kemudahan. Karena kita menyadari bahwa hambatan itu pasti ada, persoalan itu pasti ada. Iya, iya, iya kan? Kita semuanya menghadapi persoalan. Ada yang saat ini orang tuanya sudah meninggal. Ada. Bapak atau ibu yang sudah meninggal ada. Syukur kalau masih utuh semuanya. Atau kita dilahirkan dalam kondisi, mohon maaf ya, kondisi yang kurang dari cukup barangkali. Atau kita terlahir di dunia ini dengan kondisi yang mohon maaf ya tidak sebaik teman-teman yang lain. Kemarin sudah kita pahami ya bahwa Allah menciptakan kita semuanya dalam keberaneka-ragaman. Tetapi tujuannya adalah sama. Kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kita terlahir di dunia ini kita dibekali oleh Allah akal, pikiran, hati, dan dibekali iman. Dan pada saat kita nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita itu nanti diharapkan membawa iman yang sempurna. Anak-anakku yang berbahagia, konsep kajian kali ini sebenarnya nanti formatnya duduknya nanti berhadapan-hadapan besok, tak apa-apa, Kamis besok ya. Jadi kita nanti biar ada dua arah dalam kajian ini. Nanti tidak hanya monoton saya menyampaikan, tetapi pada kajian hari ini di sini tempatnya kalian untuk mengeksplorasi, untuk berlatih menyampaikan sesuatu, untuk berlatih berpendapat, untuk berlatih kalian meliterasi pikiran kalian sendiri. Karena anak-anakku semuanya, kalau kita ngomong sendiri, ngobrol sendiri, cerita sendiri itu gampang, ya enggak?
Tetapi ketika kita mau mengungkapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu kepada orang lain biar orang lain itu paham, itu perlu berlatih. Itu perlu berlatih. Dan keterampilan untuk kita menyampaikan sesuatu itu menjadi tugas kita semuanya. Karena kita sebagai orang beragama Islam, kita diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasul. Dariku itu maksudnya ya ajaran-ajaran agama kita. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan, walaupun hanya satu ayat. Kita punya kewajiban untuk itu. Maka kita dibutuhkan keterampilan. Bahasanya berdakwah itu menjadi tugas kita semuanya. Amal ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf, memerintahkan. Amaro itu perintah. Ma'ruf itu apa? Kebaikan. Jadi kita punya tugas untuk menyampaikan kebaikan. Kemudian nahi anil mungkar, wa nahyu anil mungkar, mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran di depan kita, kita punya kewajiban untuk mencegahnya. Nah, cara mencegahnya seperti apa? Biar pas, biar sesuai. Nah, disitulah perlu ilmu-ilmu untuk berdakwah dengan mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita berdebat dengan yang baik, kemudian kita dengan mengajak dengan yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita punya teman yang berbeda, bermacam-macam, banyak sekali. Nah, kita harus bisa memahami perbedaan itu. Caranya bagaimana mengajak? Gitu ya. Itu pengantar dari saya. Kita masih berbicara tentang keimanan. Nanti saya minta kalian untuk berpendapat. Jadi iman kemarin sudah kita sampaikan. Iman itu tidak kelihatan. Betul? Tetapi keberadaan iman itu menjadi sangat penting sekali dalam diri manusia. Disitulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Contoh yang dekat membedakan antara manusia dengan hewan. Paham? Kalau hewan itu tidak oleh Allah Subhanahu wa tidak diberikan suatu kewajiban untuk membekali diri dengan iman, enggak. Maka hewan itu tidak punya malu. Paham? Kalau manusia itu harus punya malu. Karena al-haya'u minal iman. Apa itu? Malu sebagian daripada iman. Ya. Malu sebagian daripada iman. Kalau kita manusia sudah tidak mempunyai rasa malu, sudah hancurlah kredibilitas manusia. Iman itu tidak kelihatan, tetapi keberadaan di dalam diri manusia itu sebagai stabilisator dan dinamisator batiniah manusia. Kalau kita tidak memiliki iman, ya kita adanya suka dengki, suka iri, suka macam-macam lah, suka mencelakai orang lain. Itu di dalam masyarakat seperti itu. Tapi kalau kita punya iman, dijaga, kita tidak mau mencelakai orang lain. Bahkan di dalam kitab Syi'bul Iman, nyingkir ke ri, nyingkir ke beling, ning dalan kuwe sebagian daripada
Apalagi kita sampai mencelakai orang lain. Maka kita sebagai orang beragama Islam harus mempunyai kepedulian dengan lingkungan sosial. Kalau ada apa-apa yang kira-kira membahagiakan orang lain, kita betulkan, kita singkirkan. Oh, itu bagian daripada keimanan juga. Bisa dipahami. Kalau orang lain itu dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan, kita sebagai orang beragama Islam punya kewajiban untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Paham? Karena hak seorang Islam dengan Islam lainnya di dalam bertetangga ada hak-haknya, dituntut dalam jiwa keimanan kita. Iman tidak kelihatan, ibaratnya seperti, mohon maaf, seperti setrum yang ada di dalam alat-alat mekanik seperti ini. Contoh ini, lampu. Ya. Lampu itu bisa nyala. Itu karena ada strumnya. Betul. Coba kalau tidak ada strumnya, bodi pejet atau kayo ngopo ya ora bisa muruh. Paham? Paham enggak? Strumnya mana? Kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Tetapi kamu yakin enggak adanya strum itu? Yakin. Benar? Betul? Betul. Ini saya bisa mengeluarkan suara mic. Karena mic ini ada setrumnya. Betul? Coba kalau tidak diceploskan dengan disalurkan dengan setrum. Mic bisa berbicara? Bisa berbicara? Bisa mengeluarkan suara? Tidak. Kipas angin itu bisa bergerak. Ya. Karena ada setrumnya. Coba kalau tidak dicolokkan dengan setrum. Kalau tidak ada setrumnya. Kipas angin bisa berbicara? Kok bicara? Kipas angin bisa mengeluarkan angin? Tidak. Mati, ya kan? Mik orang ono setrome, yo mati mik. Lampu nek orang ono setrome ya sudah lampunya mati. Demikian pula manusia, kalau tidak ada imannya, gerak kehidupannya itu tidak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi iman itu memang tidak kelihatan, tetapi kekuatannya itu. Nah, nanti akan kita sambung iman itu bagaimana. Ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman nanti. Ya. Oke, saya pancing dulu di sini. Monggo, apa yang sudah kita sampaikan kemarin dan saya buat pengantar saat ini, barangkali ada hal-hal yang perlu kalian komunikasikan dengan kita semuanya berada di sini terkait masalah keimanan dalam pengantar yang baru sedikit itu. Monggo, siapa? Mungkin dari Mbak-mbak ya. Di sini tidak usah malu-malu ya. Kita belajar bersama ya. Di sini tidak ada yang pintar. Di sini tidak ada yang bodoh, semuanya kita dalam rangka untuk belajar. Oke. Mbak yang di pintu ya, yang semeda di pintu. Ya, namanya siapa, Mbak? Mbak Vika. Mbak Vika kelas 10. Iya. Mbak Vika, apa kemarin ikut enggak kemarin? Oh, kemarin enggak. Kemarin enggak ikut ya? Sekarang baru dengar terkait masalah imanan sebentar ya. Mbak Ika punya persoalan. Apa yang kamu pahami tentang imanan, Mbak Ika? Iya. Ya, Mbak Vika. Iya. Nah, nanti kalau bisa anunya 2 ya. Pada saat itu nanti nyorot ke sana. Ya, Mbak Vika. Apa yang ingin Mbak Vika sampaikan terkait masalah keimanan bagi kita manusia? Monggo Mbak Vika. Tidak apa-apa. Ayo.
Terus tentu saja kan kamu sudah mendapat informasi terkait masalah beriman begitu kan? Nenggon SMP ya wes begitu kan? Di kampung ya sudah. Terus kamu kan merasakan diri. Kamu kan merasakan kehidupan ini juga seperti ini. Kamu yakin dengan adanya Allah? Yakin. Kamu dengan yakin dengan adanya alam ini keberadaannya? Yakin. Terus terkait dengan itu semuanya bagaimana menurut kamu? Ya. Ya terkait dengan penciptaan alam, Mbak. Saya ingin cerita kamu. Ayo Mbak Vika. Terkait dengan penciptaan alam ini, yuk. Ayo. Mbak Vika, kamu yakin adanya bumi yang kita tempati ini? Yakin. Langit yang ada di sekitar kita? Yakin. Kira-kira keberadaannya bagaimana, Mbak? Termasuk manusia kita. Kamu yakin? Kamu dulu 20 tahun yang lalu ada enggak? Tidak ada. Sekarang ada enggak? Ada. Kenapa itu semua kok bisa terjadi? Ya. Karena ya. Ya. Karena itu semua kehendaknya Allah. Jadi bumi itu dicipta, yang mencipta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Langit yang mencipta Allah Subhanahu. Manusia yang mencipta Allah. Coba Mbak yang berkacamata. Terkait keberadaan manusia. Sebenarnya ngopo sih manusia kok dianakake ning dunya kaya ngene iki. Ya. Tugasnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kenapa? Ada ayat yang mengatakan seperti itu. Ya, itu tekstual ya, secara tekstual. Harus secara logika, secara kita mikir-mikir, kenapa kok kita harus ibadah? Ya, Mbak, yang tengah sebelah sini, tengah, ya, kamu, yang tengah, ya, ya, kamu. Untuk apa? Kenapa kok kita itu beribadah? Ayo, kemarin kan sudah bumi dicipta dengan seisinya, turunkan hujan, macam-macam. Ya, Mbak siapa? Mbak Silvi, yo Mbak Silvi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mbak Silvi. Karena itu kewajiban yang harus jalan. Iya. Kewajiban harus jalan kan gitu. Kira-kira banyak yang melaksanakan kewajiban itu atau banyak yang tidak melaksanakan kewajiban itu? Atau saya tanyakan, kira-kira ada yang melaksanakan kewajiban dan ada yang tidak melaksanakan kewajiban. Ada gitu kan? Kenapa terjadi seperti itu? Kamu memilih melaksanakan kewajiban atau memilih tidak? Memilih melaksanakan kewajiban itu. Kenapa?
Iya, coba bergeser. Siapa yang mau membantu? Membantu Putra gantian Mas kamu? Iya. Iya. Coba. Mana lagi? Ya. Atau mbaknya mau bantu? Ya, coba. Oh, enggak, ya. Ya, Mas. Ya. Terkait tentang iman tadi ya. Tadi disampaikan bahwa kita hidup manusia itu karena dicipta oleh Allah. Maka kita itu beribadah. Nah, kenapa kok mau beribadah sampean? Mbok ora susah wae lah. Kamu sholat, Mas. Namanya siapa, Mas? Rivaldo. Kamu sholat 5 kali. Alhamdulillah. Kamu membaca Al-Quran. Bisa. Kamu berbuat baik kepada orang tua. Ya, ya. Kenapa kamu seperti itu? Karena ya, nyalakan. Ya, ya. Coba. Karena takut, takut karo Gusti Allah. Allah ini neng takut karo Gusti Allah. Takut dengan apanya? Coba ini nanti bisa dirangkai nih ya semuanya ya. Semuanya nanti bisa dirangkai itu. Sehingga kita memiliki kekuatan bagaimanapun kita harus memperkuat keimanan kita. Jadi ada unsur berharap, ada unsur takut, itu menjadi satu sehingga muncullah pada diri kita itu sesuatu keimanan. Coba disempurnakan. Nah, merah. Kamu kan tadi sudah dicipta. Terima kasih ndak dicipta. Iya, mau nih orang nono, saiki ono kaya ngene iki. Kamu berterima kasih ndak? Terima kasih ndak? Terima kasih sama siapa? Sama Gusti Allah. Bahasanya bersyukur. Gitu. Penciptaan kita itu sia-sia ndak di dunia? Ada maksudnya ndak? Ada maksudnya. Maka kita berharap dari maksud itu ada tanggung jawab. Betul? Nek menuso kowe ana tanggung jawab karena kita dibekali akal pikiran. Kewan duwe akal pikiran ndak? Tidak, maka kewan tidak ada tanggung jawab. Kalau kita ada tanggung jawab, maka kita itu yakin adanya Allah, iman adanya Allah. Allah itu menciptakan nanti kalau baik kita Allah pasti akan membalas kebaikan. Kemudian kalau kita jelek Allah akan membalas kejelekan dalam wujud azab atau siksa. Ya, Mas. Ayo. Ya. Kenapa kita itu harus memiliki keimanan? Kenapa kita itu harus beribadah dan lain sebagainya? Angel toh? Angel kan mengungkapkan seperti itu, angel toh? Ya kita harus terbiasa. Kita harus biasa. Paham ya? Maka nek kowe ngrungokke tok nang ngene yo nanti nah, kesempatan ini kita buat bersama-sama belajar. Salah ora apa-apa ya Mas yo. Iya Mas.
boleh. Tapi biar kita itu menjadi mantap iman itu loh. Kalau kita hanya seperti itu, kadang-kadang kita meremehkan itu iman. Kita belum sampai kepada merasakan betapa kita itu berterima kasih sekali kepada Allah. Itu. Sehingga kapanpun, dimanapun kita terus akan membawa apa yang Ridwan barangkali mau menambahkan Mas Ridwan. Enggak Mas Ridwan? Ya, enggak Mas Ridwan. Ya, enggak. Enggak apa-apa, di sini tidak ada salah, tidak ada benar. Semuanya kita dalam rangka li ta'allumil ulum untuk bersama-sama mencari ilmu. Ayo, pertanyaannya terkait masalah keimanan. Apa yang kamu bisa simpulkan terkait dengan keimanan? Ya, sehingga tadi disampaikan kita dicipta oleh Allah, maka kita itu harus beribadah. Kemudian saya oyak lagi, kenapa kok kita harus beribadah? Kok ora susah wae? Karena itu kewajiban. Iya, memang itu kewajiban. Ya. Barangkali dalil atau secara pikiran kita, maksudnya seperti itu. Ayo. Karena kita diharuskan untuk ibadah karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Benar. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Benar. 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 Contohnya apa kita butuh Allah? Contohnya dalam rezeki, kalau kita rezeki misalnya dalam hal rezeki. Oke lah, ora sak-ado Mas. Kowe butuh udara apa ora Mas? Butuh udara untuk bernafas enggak? Butuh udara untuk bernafas enggak? Butuh enggak? Coba sekali udara dihentikan, tidak ada udara. Selama 1 jam kamu tidak bernafas. Apa yang terjadi? Meninggal? Benar? Kamu butuh udara? Di sekitar kita ada udara? Betul? Di sekitar kita ada udara? Kemudian kita menghirup udara, bayar? Tidak. Udara itu datangnya dari mana? Kita butuh udara tidak? Kita butuh Allah tidak? Air. Gusti Allah wis ndadekake kemarin ya. Wajah ala kemarin itu apa? Ndadekake bumi ya. Dadekke bumi, kemudian dari bumi itu dadekke langit, langit nurunke udan, udan nurunke tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan yang dimakan untuk kita semuanya. Air, manusia butuh air enggak? Betul? Seminggu orang udan, orang banyu. Sebulan orang udan. Setengah tahun orang udan, setahun orang udan, 2 tahun orang udan. Apa yang terjadi? Kekeringan, manusia kelaparan, tidak ada. Kehidupan menjadi mati. Benar enggak? Disitulah kita ya. Coba disebutkan, Mas. Menurut kamu bagaimana, Mas? Kait itu semuanya, coba kamu rangkum semuanya, kamu bicara tentang pentingnya iman bagi manusia. Coba. Iman itu
ma'rifah dan abdullah. Terus menurut saya sendiri perumpamaan kita hidup di dunia itu seperti kita menjadi aktor dan sutradara itu Gusti Allah. Dari aktor tersebut misalkan iman itu diibaratkan seperti ilmu. Misalkan kita menjadi aktor dan kita dikasih ilmu, pastinya kita akan bisa menjalankan aktor tersebut dengan baik. Tapi misalkan kita tidak punya iman atau kita tidak punya ilmu, pasti kita akan menjadi jelek. Jadi misalkan kita berhasil menjadi aktor dalam kehidupan ini, Gusti Allah sudah menjadikan kita kepada surga. Dan misalkan kita menjadi aktor yang tidak baik, kita akan mungkin berada di dalam neraka sebagai hukuman kita, dan itu juga yang terbaik bagi kita supaya kita bisa sadar dan semoga kita bisa berada di neraka kalau diangkat lagi dibersihkan dari dosa kita akan kembali ke surga. Oke, terima kasih. Mas siapa Mas? Mas Wiro. Ya, nanti semuanya bisa seperti itu ya, menyampaikan literasi, berbicara seperti itu ya. Iya. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Wiro, kita itu iman itu ibaratnya antara Gusti Allah itu saudara kita itu sebagai aktor. Agar menjadi aktor yang baik itu kita harus mempunyai, untuk bisa tumbuh iman itu tumbuh ilmu. Gitu. Maka sebagai seorang aktor harus mempelajari skenarionya. Ya. Harus mempelajari, harus mengilmui skenario. Maka kita hidup ini agar kita menjadi aktor di dunia. Kemarin kita akan sampaikan bahwa manusia itu dicipta itu memiliki dua tujuan. Yang pertama abdullah, hamba Allah. Hamba Allah tadi kita dicipta dengan segala macam fasilitasnya, ya, termasuk bumi yang kita tempati dengan segala macam isinya, ono tumbuh-tumbuhan, ono air, ono rezeki yang terkandung di dalamnya, langit yang ada di atas kita, ada udara, ada panas dan lain sebagainya. Itu kita itu ciptaan Gusti Allah, termasuk